Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara bisa dimanapun saat ini sedang menyaksikan channel siaran Agung Post Group bersama saya M. Saripudin Basi Esikom Imikom bersama Amelia kameramen serta manajer prediksi Herlina Saripudin. Saat ini kami berada di kantor Camat Muara Kuang. Selamat siang Pak Camat. Selamat siang Pak. Sehat Pak Camat ya? Alhamdulillah sehat. Iya. Dengan sehat ini enak komunikasi. Iya. Alhamdulillah sehat. Yang penting sehat dulu. Iya, komunikasi ini melancarkan permasalahan, menyelesaikan masalah dan banyak hal yang positif. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu sehat ya. Alhamdulillah. Ya, Pak Camat, tolong ceritakan 1 tahun di sini. 2 tahun. 2 tahun ya. 2 tahun setengah, ya. Lebih kurang. Jadi bapak ceritakan tugas bapak selama 2 tahun ke sini apa saja. Seperti Pak Camat ketahui, kita semua ketahui bahwa ada gebrakan Pak Bupati Pancawijaya Akbar, semua pejabat harus berinovasi. Dengan ada inovasi itu, menurut beliau, inovasi itu menyelesaikan masalah. Makanya harus berinovasi. Terserah inovasinya seperti apa, yang penting bisa menyelesaikan masalah apabila terjadi masalah dan membuat gebrakan baru juga. Untuk itu mungkin Pak Camat bisa jelaskan tugas-tugas selama bertugas di Kecamatan Muara Kuang dan inovasi. Silakan Pak Camat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Alfian, sekarang ini sebagai Camat Muara Kuang. Dalam kesempatan ini Pak, sebelum kami menyampaikan tugas-tugas kami ini, kami kenalkan dulu pendamping-pendamping kami yang mensukseskan kegiatan kami. Kalau tanpa pendamping ini mungkin kegiatan dan tugas-tugas tidak akan berjalan dengan lancar. Ini pertama Ibu Rista Elita, ini sebagai kasih pelayanan umum. Kemudian MD Arianza, ini kasih PMD. Kemudian Pak Malwani, ini kasih terantip. Dan juga sebagai PLT Lurah Muara Kuang. Pak Malwani, Lurah ya. Kemudian ada Pak Ismet Johnson, ini kasih pemerintahan. Untuk Pak Sekcam, dia sekarang ada kegiatan di kabupaten Pak. Di BKD Kabupaten. Nah, sekilas ini kami sampaikan Pak, untuk kegiatan-kegiatan kami yang pertama ini kami di kantor camat ini, tugas utama kami ini adalah melayani masyarakat. Jadi kami memberikan pelayanan semaksimal mungkin kepada masyarakat. Jadi di depan itu kami ada ada meja tamu, ada yang nunggu tamu kan, mungkin ada juga barcode. Ini barcode untuk survei pelayanan, barcode untuk survei pelayanan. Jadi yang datang kami suruh isi buku tamu dan mengisi barcode itu. Kalau barcode pakai komputer ya? Tidak, dia langsung pakai HP kan? Pakai HP, pakai HP ya. Pakai HP kan ada di meja. Jaringan dia. Jaringan. Jaringan lancar. Ya, alhamdulillah lancar. Kalau lampu sedang hidup kan. Kalau lampu mati, dia lampu mati langsung mati dulu. Nah ini alhamdulillah. Kegiatan ini yang kami utamakan ini kegiatan pelayanan, pelayanan dengan masyarakat, dan samping itu juga kami juga sering juga mantau ke desa-desa. Mantau ke desa. Berapa desa Pak? 13 desa? Ada 13 desa, 1 kelurahan. Oh, 1 kelurahan Di desa-desa ini Pak, seperti kita ketahui kan ini ada program Pak Prabowo Presiden, ini memang digalakkan oleh Pak Bupati Pak Pancawijaya Akbar. Di salah satunya ini ada kemarin tuh di ADD ini kan ada program ketahanan pangan. Itu untuk tahun 2025 kan, itu menanam jagung. Jagung itu setiap desa itu minimal ada lahan 2 hektar. 2 hektar, bukan 1 hektar ya? 2 hektar, ada yang 1 hektar, tapi maksimal 2 hektar. Jadi ada 1 hektar ya 1 hektar yang diinginkan. Dan untuk ketahanan pangan. Kemudian juga ada kemarin ini Koperasi Merah Putih. Koperasi Merah Putih ini juga kita pantau kegiatannya di desa-desa, dan alhamdulillah di Kecamatan Muara Kuang ini untuk Koperasi Merah Putih ini sudah ada 1 kelurahan dan 2 desa yang pelaksanaan pembangunannya sudah berjalan, yaitu Kelurahan Muara Kuang, Desa Rantau Sialang, dan Desa Sri Menanti. Apa saja itu yang dibangun oleh itu? Untuk sementara ini kalau koperasi ini Pak, dia bangun ini bangun gedung dulu. Dia bangun gedung, setelah gedung selesai nanti kan ada gerai di dalam itu kan. Ada penjualan-penjualan seperti itu. Itu masyarakat semua ya? Masyarakat umum maksud saya. Yang koperasi ini Pak ada pengurus. Nah, pengurusnya ada pengurus lagi
nanti anggotanya itu masyarakat mau menjadi anggota. Ya. Ya, pengurusnya itu orang-orang sini lah. Ya, orang setempat. Kalau kelurahan artinya orang kelurahan, desa di desa setempat itu. Ya, ya. Memang diharuskan orang setempat itu, Pak. Ya. Itu. Kemudian juga ada cetak sawah. Cetak sawah. Cetak sawah ini kita ini ada 3 desa 1 kelurahan. Untuk tahun ini Kelurahan Muara Kuang, Desa Seri Menanti, kemudian Desa Seri Kembang dan Desa Kelempadu. Ya, alhamdulillah. Tidak seluruh desa yang ada. Belum. Untuk tahun ini tahap pertama ini ada. Tapi rencana semua desa. Ya, insya Allah kalau diusulkan semua desa, Pak. Ini tapi karena kita ini kan ada sebagian lahan ini sudah ada yang apa tuh? Milik apa tuh pribadi. Nah, ini yang ini kan agak pribadi. Kemudian sudah ada juga dibeli oleh pihak PT perkebunan. Nah, itu masih belum bisa terrealisasi. Nah, itu. Nah, alhamdulillah kemarin bulan November kalau tidak salah untuk cetak sawah di Kelurahan Muara Kuang ini sudah ditinjau oleh Pak Bupati sama Pak Lurah kan bersama Kepala Dinas Pertanian dan petugas-petugas itu ditinjau oleh Pak Bupati dan Pak Bupati mengapresiasi ini. Mengapresiasi kegiatan pelaksanaan cetak sawah yang sedang berjalan ini. Ya, bersama Pak Lurah kemarin kan. Tahun kemarin ya. Ya, yang tahun 2025 November, lebih kurang bulan November Pak Lurah. Ya, bulan November Pak Bupati langsung ke lapangan. Ke lokasi cetak sawah. Nah, ini. Nah, kemudian juga seperti kami sampaikan tadi, Pak, untuk inovasi kami ini untuk saat ini kami mengutamakan untuk pelayanan kepada masyarakat supaya pelayanan itu maksimal kan. Apapun yang mereka butuhkan di kantor camat ini kami sampaikan dengan yang membidangi ini supaya dilayani dengan baik. Ada temuan-temuan di pedesaan? Di pedesaan untuk saat ini alhamdulillah masalah tidak ada. PHK segala macam. Enggak ada kalau ini karena kita kan di sini kan enggak ada perusahaan apa itu. Iya. Nah, ini untuk di Kecamatan Muara Kuang. Ya, masalah bantuan-bantuan pemerintah. Bantuan pemerintah alhamdulillah. Alhamdulillah ini semuanya tersalur ya. Iya, tersalur karena untuk bantuan ini apalagi yang PKH ini kan mereka kan langsung yang bersangkutan langsung ambil ke ini. Maksud saya kalau misalnya ada yang tidak dapat, yang mestinya dapat tidak dapat, ada temuan. Biasanya ada temuan. Sebagian ada Pak yang melapor itu, tapi kita jelaskan. Karena data ini kan data langsung dari pusat kan. Mungkin pendataan awal pendataan awal ya mungkin itu. Nah, tapi ini kan mungkin bertahap gitu yang ada laporan-laporan itu kita sampaikan ke Dinas Sosial. Artinya ada laporan itu. Ada laporan mereka tidak menerima, tapi kita jelaskan kan kriteria-kriteria mereka menerima dengan kegiatan itu. Itu menyangkut ke kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat. Nah, jadi ada yang senang, ada yang tidak, ada yang perlu dibantu, ada yang tidak. Nah, makanya saya tanyakan ada temuan enggak? Ada. Nah, kemarin itu Pak, selain ada bantuan dari PKH yang Dinas Sosial dari pusat itu, ini kita juga ada bantuan Bupati. Kemarin dia bantu. Ada untuk masyarakat miskin itu ada 4 orang per desa. Itu sudah disalurkan dan ini artinya tidak overlapping dengan PKH ya? Enggak. Nah, ini yang 4 orang per desa ini dia yang masyarakat tidak termasuk di dalam bantuan tadi yang diberi. Kalau dia sudah masuk di situ, tidak lagi diberikan yang itu. Nah, ini alhamdulillah kan Pak Bupati namanya menetralisir yang belum dapat diberikan dari Bupati melalui Dinas Sosial. Artinya ada bantuan kan. Ada lagi masalah selain itu juga Pak, kegiatan-kegiatan kita di desa ini setiap bulan kita ini juga ada pengajian ibu-ibu kan. Tapi pengajian ibu-ibu tapi dikoordinir oleh pihak kecamatan. Nah, jadi setiap bulan kita hadir di desa-desa yang melaksanakan pengajian itu bersama KUA dan pengurus-pengurus pengajian. Di setiap desa kita, misalnya di Januari ini ada di desa Tanah Abang Ilir. Nah, seluruh desa yang lain giliran kumpul, artinya ya. Bergilir, kumpul di Tanah Abang Ilir melaksanakan pengajian itu. Itu untuk kegiatan ada yang kebutuhan masyarakat yang belum tersampaikan atau yang diperlukan masyarakat diusulkan. Ya, untuk yang usulan-usulan masyarakat ini semua sudah kita sampaikan Pak.
seperti yang terutama ini jalan seperti yang sering dikeluhkan oleh masyarakat. Ya. Tapi ini sudah kita sampaikan jalan untuk yang 2025 kemarin alhamdulillah sudah ada ada perbaikan. Nah, ini mungkin yang dari Muara Kuang sampai ke Tanjung Raja ini kan wilayah kita mungkin informasinya di 2026 ini. Itu gubernur kan? Ya, gubernur, ini jalan provinsi kan. Untuk jalan kabupaten di kita ini ya alhamdulillah. Paling dari Tamarambang Muarakuang. Ya, Tamarambang Muarakuang. Tamarambang Muarakuang itu kan kondisi jalan kan. Kalau bagus-bagus. Kemudian kemarin ada juga yang dari Kasa ke Lubuk Tunggal itu sebagian sudah ada di ini, jalan ke desa kan. Ya, jalan ke desa. Jalan ini. Tapi tidak ada yang terisolir ya di musim hujan ini. Tidak ada kalau untuk di wilayah Kecamatan Muarakuang ini aman, Pak. Karena kita kan jalur ini apa? Jalur jalan provinsi. Iya, jalur provinsi. Mulai dari Kelempadu sampai ke Munggu. Ke Tanah Abang itu sudah ada jembatan. Sudah jalan itu bagus semua, cuman karena dipakai ada rusaknya. Musim hujan. Hujan ya. Iya. Kalau dipakai itu kan kalau rusak itu tandanya dipakai. Itu kan. Kalau tidak pakai-pakai itu kan ada rusak kan dilewati kan. Nah itu. Ya, ada lagi yang Bapak perlu saya kan. Mungkin untuk sementara ini Pak dari kami mungkin nanti ada rekan-rekan kasih ini menyampaikan menyampaikan tupoksinya masing-masing untuk kegiatan ini. Kami juga Pak untuk sementara kegiatan kami ini kan di desa ini kan ada kasih PMD. Seandainya ada undangan dari desa yang berkenaan dengan dana desa itu kami mewakilkan dengan kasih PMD kalau kami ada kegiatan di kabupaten. Nah, itu jadi undangan desa itu tidak kami abaikan walaupun camat tidak hadir tapi ada yang mewakili. Ada kasih PMD, kasih Terantib, kasih pemerintahan dan kasih umum. Jadi tidak ada istilah terputus, tidak ada. Tidak terputus. Ada yang mewakili. Jadi semuanya alhamdulillah berjalan dengan lancar. Oke, dengan Bapak silakan. Kasih PMD ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mdira Aryanza. Saya di sini menjabat sebagai Kasih PMD, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Kelurahan di kantor Camat Muara Kuang. Di sini saya bertugas untuk memberikan pembinaan terhadap seluruh kepala desa dalam hal khususnya pengelolaan dana desa. Di mana dana desa ini tahap awal itu dari proses perencanaan, di mana kita melakukan proses musyawarah di desa, di mana desa mengundang kami dari pihak kecamatan untuk mengikuti kegiatan tersebut dan memantau bagaimana kegiatan tersebut berjalan. Nah, setelah proses musyawarah itu dilaksanakan di bulan Juli, kadang juga atau di bulan September, Pak. Di akhir tahun di bulan November atau Desember itu ada musyawarah namanya penetapan. Jadi dari proses perencanaan itu ditetapkan mana-mana yang akan diprioritaskan dan disesuaikan dengan kondisi pagu dana desa yang ada untuk tahun berikutnya, Pak. Seperti itu. Untuk ada yang bermasalah untuk dana desa, alhamdulillah untuk sampai saat ini Kecamatan Warung tidak ada permasalahan, Pak. Yang sampai ke diperiksa oleh jaksa misalnya, oleh polisi. Untuk sampai saat ini belum ada, Pak. Belum ada ya. Insya Allah mudah-mudahan tidak terjadi, Pak, untuk kami. Karena di sini kami terus berupaya melakukan monitoring, Pak, dalam hal berkaitan dan juga informasi terbaru yang berkaitan dengan dana desa yang bersumber dari Nas PMD Kabupaten Dungan Ilir. Itu akan kami sampaikan, dan juga dalam hal pembinaan itu kami juga bekerja sama, Pak, dengan pendamping desa dan pendamping lokal desa agar nantinya proses pertanggungjawaban keuangan di dalam pengelolaan desa itu tidak keluar dari peraturan yang ada. Artinya dimonitor terus ya? Ya, Pak. Kita lakukan kita laksanakan monitoring, Pak. Kita pantau bersama rekan-rekan pendamping desa dan pendamping desa agar nantinya selesai di 1 tahun dan desa itu kita sama-sama evaluasi apa saja kekurangan-kekurangan yang terjadi. Dan inovasi kami ke depan, kami berupaya untuk melakukan pembinaan kepala desa dengan mengedepankan di mana untuk SDM harus bisa memahami masalah IT, Pak. Karena kenapa? Untuk
proses dana desa ke depan itu akan berbasis teknologi IT, di mana semuanya berbasis aplikasi, Pak. Aplikasi. Ya. Ya. Artinya seluruh pelaporan pun, dan kemarin juga dari waktu kami rapat disampaikan kemungkinan akan melakukan transaksi non tunai di dalam pengelola. Sekarang sudah aplikasi semua desa. Ya, untuk pertanggungjawaban itu ada namanya ONSPAR, itu aplikasi Skudes, Pak, sistem keuangan desa, dan itu terintegrasi langsung ke Kementerian Desa, dan juga bisa langsung dibantau juga oleh pihak-pihak yang lain, Pak. Artinya semuanya berjalan ya, aplikasi itu tidak ada terhambat. Alhamdulillah tidak ada terhambat, Pak. Ya mungkin paling terhambatnya adalah masalah jaringan internet. Itu kadang-kadang terkendalanya. Kalau jaringan itu di mana-mana. Tapi perlu diperbaiki mungkin Kominfo ya. Kominfo ini dengar kemarin saya wawancara dengan Kominfo soal jaringan. Karena sedikit keluhan dari rekan-rekan operator ketika kami nampung, mereka kadang sudah menginput, Pak, masukkan data, ketika jaringan macet itu apa yang mereka masukkan tadi itu kembali hilang, Pak. Jadi harus kembali dari awal lagi. Itu kadang kendalanya. Ada rencana dari Kominfo itu satu jaringan semua data ke depan. Pak. Ke depan. Gitu. Sehingga kalau sekarang ini ada 4 jaringan kalau saya tidak salah yang dipegang oleh operator, sehingga banyak masalah walaupun bisa diselesaikan. Artinya menghambat waktu kan. Saya tidak akan panjang di situ karena kemarin sudah dengan Kominfo, sudah ada rencana untuk membuat satu jaringan. Masih ada lagi apa yang sampaikan? Yang kedua juga kami tetap melakukan pengawasan berkaitan dengan apa yang tertuang dalam dana desa, itu mungkin adalah proses pembagian BLT. BLT alhamdulillah, walaupun mungkin Pak Camat tidak bisa hadir karena kondisi beliau ada kegiatan di kabupaten, kami tetap hadir memonitor, Pak. Dan alhamdulillah semuanya bisa terrealisasi dan tidak ada permasalahan di tahun-tahun sebelumnya. Berkaitan artinya BLT ini sudah dibagikan kepada yang menerima dan berhak. Dan itu sudah tertuang dalam berita acara yang sudah kami tanda tangani, Pak. Sudah tidak ada masalah BLT, PKH? Alhamdulillah sudah tidak ada, Pak. BLT sampai sekarang. Permintaan baru banyak mungkin? Ya, permintaan baru, tapi ya itu kami menyesuaikan dengan karena aturan dari Kementerian Desa ini kadang berubah-ubah, Pak. Bisa berubah. Setiap tahun pasti ada perubahan-perubahan yang ada mekanisme semuanya masuk, mekanisme sudah masuk ya. Artinya walaupun ada perubahan kita mengusulkan ke atas. Soal keluar nanti mekanismenya, persyaratan yang ada, Pak. Masih ada lagi yang perlu sampaikan? Selain itu juga kita melakukan proses pengawasan dalam bangunan-bangunan fisik, Pak. Pengawasan pengawasan, monitoring, kita lihat apakah sudah sesuai dengan RAB yang ada, bagaimana kondisi volume dan ketebalannya sesuai dengan RAB, dan itu sudah kita lihat dan kita tertuang di dalam berita acara sertifikasi. Bagaimana hasil pengawasan kita tentang RAB? Alhamdulillah, Pak, untuk RAB itu kita lihat dari sesuai dengan kondisi di lapangan, volumenya sudah sesuai, Pak. Ada sudah sesuai ya. Pak. Tidak ada nanti sudah sesuai di kecamatan, tahu-tahu dapat temuan itu maksud saya. Karena berkaitan dengan untuk fisik, kita lihat kondisi bangunan, baik itu jalan Rabak Beton, jalan setapak, Pak, atau jalan Rabak Beton, tapi juga bangunan yang lainnya, Pak. Kalau masalah bangun itu, Pak, selain kasih TND kan didampingi juga ada pendamping desa. Namanya ada teknis, bagian teknis, Pak. Jadi bukan kita sendiri kan. Dan yang banyak yang memutuskan. Ada. Dan dia juga menghitung sesuai dengan hitungan mereka, Pak. Artinya berita acara sertifikasi bangunan fisik tersebut keluar setelah dinyatakan cukup. Artinya aktif ya pendamping desa. Aktif, Pak. Alhamdulillah, Pak. Berapa orang? Kita pendamping desa kalau 2025 kemarin, Pak, ada 2 orang. Berita acara pendamping desa yaitu bagian pemberdayaan, itu Pak Bowo, juga berita acara pendamping desa bagian fisik yaitu Pak Rahmat, Pak. Di bawah mereka itu ada namanya pendamping lokal desa. Mana mereka pendamping lokal desa itu menaungi beberapa desa di Kecamatan Morapuang, Pak. Jadi kita ada 4 orang pendamping lokal desa. Ada Pak Yamin, Pak Suryadi, ada Pak Zulfika dengan Pak Karim. Semuanya aktif ya? Semuanya aktif, Pak. Alhamdulillah aktif. Sebab kalau ada yang aktif ada tidak, ada ketimpangan.
Saya memang tidak dengar di Kecamatan Markuang ini. Bagaimana dengan asusila, Kades? Alhamdulillah untuk kepala desa tidak ada, Pak. Tidak. Ada asusila. Sudah selesai belum? Kalau mungkin di Rambang. Oh, Rambang ya. Oh ya. Ya, di Cakaya Markuang tidak ada ya. Ya, ini masalahnya perlu kita buka itu bukan apa-apa supaya kita edukasi kepada yang lain. Benar, Pak. Bukan kita mencari-cari kesalahan. Maka saya tanyakan, Iya, Pak. mengingatkan. Jadi artinya jangan itu kan. Masih ada lagi yang perlu disampaikan? Mungkin itu, Pak, Ya. berkaitan dengan apa yang sudah kinerja saya di dalam ke Ya. depan, yang artinya saya berusaha untuk belajar dari setiap perjalanan yang ada. Artinya setiap Ya. tahun saya evaluasi Ya. apa yang perlu Ya. saya tambahkan, apa yang perlu saya kurang, Ya, yang ya. harus memang kurang-kurang yang saya Ya. dapat pada itu, dan itu akan saya perbaiki di Memang harus tahun begitu. berikutnya, Pak. Evaluasi yang sudah berjalan supaya kita ke depannya lebih bagus. Ya, Pak. Memang harus begitu, Pak. Ya. Ya, saya kira masih ada lagi yang masih ada. Mungkin itu, Ya, Pak. terima kasih. Ya, dengan Pak ini. Ya. Silakan. Bagian apa? Oh. Kembali. Hampir pensiun belum? Hampir. Sampai 2 bulan lagi, Pak. berapa bulan? 2 bulan lagi. 2 bulan. Bulan April udah masuk lagi. Iya. Agak khas nih, Pak ini. Kembali. Pegang. Ya, silakan tugas Bapak. Saya ini masih ada sisa hutang-hutang pekerjaan di masa datang ini 2 bulan lagi ya. Iya. Silakan diceritakan, mungkin pengganti akan meneruskan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bapak Saripudin, mohon maaf kalau kami tidak bisa menyebutkan gelar Ya. jabatan. Juga yang kami hormati Bapak Camat Kecamatan Markuang dan seluruh kasih-kasih yang hadir pada saat ini. Jadi baiklah, sebelumnya kami memperkenalkan diri. Ya, nama kami Malwani, alamat Desa Seri Kembang. Ya. Oh, saya kembang ya? Iya, Seri Kembang Ogan, Pak. Terus dengan Oh, sedusun Iya, ini. Jadi untuk sementara bertugas di kantor camat sebagai kasih terantip. Ini, Pak. iya. Ya. Adapun di dalam tugas kasih terantip ini sebenarnya mungkin ya setelah kami alami mungkin tidak banyak, Pak, tugas ini. Iya. Tapi istilahnya itu ya mungkin Ada. sewaktu-waktu ada kunjungan Pak Bupati dari kabupaten. Iya, Nah, iya. itu istilahnya kami yang berperan Iya, di iya. ini atas perintah Pak Camat. Iya, iya. Itu untuk mempersiapkan ninjau lokasi Iya. dan juga istilahnya itu untuk ya keamanan lah, Pak. Iya. Gitu. Iya, iya. Dengan ya, Dan itu staf-staf yang lain. membawai Pol PP ya? Bagian dari Pol PP? Ya, kalau di ini kabupaten Ya. seinilah Oh, dengan iya. Pol PP. Pak. Ya, Tapi ya. untuk di kecamatan, Kecamatan? Macam tidak hansip istilahnya semacam itu ya? harus pakaian seragam Pol PP, Bu. Oh, iya, Ya, iya, iya, iya. kecamatan. Ah. Tapi tugasnya hampir sama. Pak. Hampir sama, ya. Apabila ada kunjungan, mulai dari awal kita meninjau lokasi Ya. dan juga memfungsikan ya mungkin Ada anggota kita ya di setiap desa? Kalau ini ada, Pak, Ada. Linmas. Ya, Linmas ya? Ya. Linmas Ya. desa. Ya, ya, ya. Ya. Untuk perpanjangan tangan dari kecamatan. Jadi kalau misalkan ada kunjungan dari kabupaten di mana desa, Ya. di situ Linmas harus kita Ya. kita beritahu dan segera diberikan tugas, Ya, difungsikan mereka itu, Pak. Ya, ya. Nah, sehingga di dalam kegiatan itu insya Allah akan berjalan lancar. Ya, Itu yang lebih dahulu. Kemudian di sini ya untuk tugas sehari-hari itu di kantor. Kalau tidak ada tugas di lapangan itu ada tugas misalkan seperti pembuatan SKBD, Pak. Ya, ya. Kalau Oh, yang mau melamar TNI maupun Polri Ya. itu ya sepenuhnya tugasnya itu harus lewat dari kasih terantip dulu, Terantip. Pak. ya, ya. Kemudian baru Ya. melewati ke Polsek, ke Oh, ya. dan Ramil. Ya. Mungkin. Ada anggota kita Pak RT-nya? Ada staf-staf, Pak, ada, Staf-staf, Pak. ya. Kalau staf dikasih terantip itu ada sekarang Ya. 4 orang, Ya, ya. Pak Teguh Sarni, Ya, Ibu ini, Ibu Rini yang P3K itu, ya. Pak. Fasilitasnya apa saja itu terantip itu Pak? Fasilitasnya ini kalau untuk pembuatan surat-surat itu
seperti Komputer. laptop, komputer, insya Allah Ya. lengkap Pak. Ya. Ya, seperti untuk arsip-arsip, Ya. ini. Nah, kemudian selain itu, misalkan ada peringatan hari besar 17 Agustus, ya kadang-kadang kita itu ya kasih terantip lah Pak, yang buat dulu di lapangan. Ya. Sebelum itu kan dibantu dari seluruh kasih dan staf-staf lain. Ya. Fasilitas tadi lengkap ya? Insya Allah lengkap kalau untuk di kantor Pak. Kalau untuk di lokasi, itulah mungkin kalau perlu pakai sepatu boot, Pak. Ini ada juga kadang ada kendala di perbatasan seperti desa misalkan. Ini ya kami Pak Camat dan seluruh kasih-kasih ya kami insya Allah siap. Ada masalah sekarang yang sedang tangani? Kalau untuk sekarang ini alhamdulillah tidak ada, tidak ada ya. Mudah-mudahan untuk ke depan tuh ya lancar Pak. Enteng juga berpikir apalagi lah menjelang pensiun ini Pak. Kalau baca tuh jangan banyak lagi di beban pemikiran. Ya. Nah, jadi kalau misalkan di lokasi seperti yang baru-baru ini tadi di tahun 2025 tadi ya ada istilahnya permasalahan perbatasan lahan yang perlu diselesaikan, ya yang jelasnya kasih terantip. Masih sudah selesai itu perbatasan lahan? Alhamdulillah kalau untuk ini tuh selesai Pak. Dengan masyarakat mana itu Pak? Itu yang sama sedesa atau lain desa? Desa antar desa lah. Antar desa ya. Istilahnya masih bisa kita selesaikan di kecamatan, ruang lingkup kecamatan di lapangan. Tapi perlu harus ditinjau di lokasi Pak. Alhamdulillah ya selesai. Iya. Kalau perbatasan kecamatan segala macam tidak ada ya? Kabupaten mungkin ya? Untuk sementara ini caknya itu aman-aman ya. Walaupun ada mungkin sedikit tapi tidak terlalu dipermasalahkan. Kalau pajak mungkin di antar desa, kepala desanya kan. Ya kami rasa itu Pak ya. Kalau untuk dari kasih terantip Pak, mungkin dari kasih-kasih yang lain bisa menambah. Oke, terima kasih Pak. Ya, silakan dengan Bapak. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Saifuddin, Bapak Camat dan rekan-rekan kasih. Di sini saya kenalkan, nama saya Ismet Johnson Pak. Oh, Ismet Johnson. Iya. Hebat juga namanya. Agak jauh-jauh dikit gitu Pak. Agak Jepang tapi yang sini lah Pak. Jadi saya membidangi dan dimandatkan untuk menjadi kasih pemerintahan Pak. Kasih pemerintahan. Camat sudah 4 tahun katakanlah. Sudah mendekati masa pensiun juga Pak. Berapa tahun lagi Pak? 1,5 tahun lagi. 1,5 tahun lagi. Masih lama juga tuh. Jadi dalam bidang kasih kepemerintahan, kami membidangi menaungi 13 desa, 1 kelurahan Pak. Sini titik utamanya bawahan kami ini kades dan perangkat desa Pak. Nah, di sini macam-macam masalahnya, masalah penggantian perangkat desa, pembinaannya sekaligus pembinaan bagaimana kerja perangkat desa di desa Pak. Gitu. Jadi meliputi bidangnya di kepemerintahan. Macam-macam masalah. Macam-macam masalah yang ada di desa. Salah satunya apa kira? Umpamanya kebanyakan penggantian perangkat desa Pak. Itu yang kebanyakan. Tidak mau berhenti, mau bertahan terus atau bagaimana? Nah, yang itulah yang jadi masalah Pak. Jadi Kepalang Pak, mohon maaf. Jadi kami meminta untuk ke depan di kasih pemerintahan itu ada 2 aplikasi yang kami ketahui Pak. Satu Sidodi dan kedua Sidesi. Sidodi itu Pak masalahnya itu masalah gaji perangkat desa. Itu yang kami kerjakan Pak ya. Dalam 1 tahun itu 3 kali itu Pak. Dalam 4 bulan jadi 3 kali paket, 3 kali tahapan. Nah yang kedua ini masalah Sidesi Pak. Kalau Sidesi itu data statistik Pak. Data statistik itu menyangkut keabsenan perangkat desa. Ini yang belum terlaksana Pak. Jadi bagaimana mereka menerima gaji segala macam kalau tidak ada data? Ya itu semacam data alami itu Pak, bukan manual, semacam absen lewat digital. Nah tadinya waktu kami beberapa kali di kabupaten temuan untuk ke depan
dilanjutkan dengan digital Pak ya. Digital, Absennya ya. sama dengan absen kami. Ya, Jadi kalaupun ada perangkat desa yang ya. begal umpamanya Ya, kan ya. yang Ketahuan. nakal Ya. kan ketahuan Pak ada masuknya. Ya, ya, Jadi ada hak di situ kepala desa untuk ya, memberikan sanksi Sanksi. ataupun pemecatan. ya, ya, ya. Nah, di situ Pak, di situ titik kelemahan. Banyak itu yang terkena sanksi. seperti Ada itu. Pak, ada di sini. Ada. Di kecamatan kita ada yang begitu Pak. Ya. Jadi kami Sampai juga ke pengadilan. sampai ke pengadilan pernah ada Pak, tapi terselesaikan Iya, iya, yang iya. masalah pengadilan. Ya. Nah, maksud kami ke depan Pak, kalaupun aplikasi SIDESI itu telah dilaksanakan, kemungkinan lebih enteng kepala desa. Oh, ya, Oh, anak ya. buah ini tidak masuk, Ya. buktinya ada Pak. Karena Nah, sudah ada bukti. ada bukti. Ya. Jadi untuk Ya. ke depan Sudah ada kan aplikasi. enak Pak ya. Ya. Kalau ini semacam kepala desa itu ditakut-takuti. Ya, ya. Kalau nak menentukan perangkat desa dia diadukan. Ya, ya, Nah, ya, itu, ya. Pak. Ada yang sampai diadukan. Ada Pak? Ada. Ya. Ada ya. Jadi kami mohon Kalau saudara seperti itu, apa tugas kita untuk menyelesaikan mereka? ya dulunya kan kalau ada semacam itu Pak mediasi di kecamatan. Oh, Kami ya. mediasi Pak. Ya, 1 kali, 2 kali, 3 kali mediasi, tidak ada titik temu, ya. Ya. Lanjut langsungnya ke atas Pak ke itu. atas. Ya. Ya, ya, ya. Selesai. Ada yang langsung ke atasan. Ada Pak. Ada. Ada. Berapa orang? Satu desa waktu itu. Satu desa. Oh, ya, ya. Akibat diberhentikan itu udah galak, menyangkal. Menurut pandangan Bapak, itu biasanya dari pergantian kepala desa ya? Awalnya. Ya awalnya gitu Pak. Ya. Pergantian itu. Ya, temuan Bapak seperti apa? Mereka tidak mau diputus atau Pak Desa masih memakai data mereka? Bukan memakai data Pak. Memang yang bersangkutan itu masih nak melok kades kan. Oh. Walaupun nyata-nyata dia musuh kades. Nusuk ada. Nah, ya itu Pak. Ya, ya, Intinya kan ya, dia musuh kades tapi nak melok dak galak dibentikan. ya, ya, ya. Walaupun dengan kejanggalan ini ABC Ya. kesalahan dia dak galak. Dengan sistem aplikasi sudah bisa dilihat. Nah, itu Pak Ya. maksudnya. Ya, Jadi mohon ke depan bagi yang wewenang maksud aku kan ya, untuk aplikasi itu dijalankan yang CDC Ya, itu. ya, Jadi absen update kan. ya, ya, Ya. Dan lainnya Pak, kami juga membidangi masalah tanah Pak. ya. Tanah. Di sini masalah tanah SKHT Pak. Ya, ya. Ya di sini kewenangan camat Menyangkut masalah BPN itu ya? belum Pak sampai Belum. ke BPN. Oh, ya. Terus. Kami menyangkut masalah tanah yang ada di desa. Ya, ya, ya. Diajukan oleh masyarakat ke kepala desa. Ya. Kepala desa meminta dengan kecamatan mengeluarkan SKHT. SKHT. Sebatas itu Pak kemampuan di kami Oh, di kecamatan. Ya, ya. Ya, Daftar, kan ya. di registrasi Pak ya di kecamatan. Bukan Bukannya ke BPN bukan. Ya. Nah, kami juga menghimbau Pak Tapi BPN berdasarkan SKHT kan? Kalau seandainya mau ke, ke BPN. ya, kalau dia mau buat sertifikat. ya mau sertifikat, Ya. harus berdasarkan itu kan? SKT itu Pak, itu bukan membuat, mereka tuh registrasi. Oh, registrasi. Ya, Yo. bukan membuat. Iya, iya. Sudah iya, dibuat iya, oleh iya. Kades. Daftar di sini. Kita daftarkan di sini. Iya, Kita agendakan itu Pak. Ah. Ya. Membuat. Jadi masalahnya apa saja yang timbul dan seperti itu? Oh, masalah dengan masalah tanah ini Pak, masalah batas. Kami juga menghimbau mohon dengan atasan-atasan kami. Ya, Ini sudah beberapa tahun ini banyak masalah batas Pak. Batas desa yang jelas. batas desa. Ya. Batas desa. Ada karena pemekaran desa atau? Bukan batas, memang batas Pak. Oh, Si batas desa A dengan desa B. dari batas. selama ini tidak dipermasalahkan batas sehingga tidak jadi masalah. Kemungkinan dipermasalahkan tapi belum selesai Pak. Oh, Jadi berlanjut. iya, Umpamanya ada bangunan timbul lagi. iya, 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 iya. Contoh Pak, ini masalah desa Sukajadi dan desa Kalampadu. Ya, Mulai waktu itu zaman Pak Lupi kadinnya. iya, iya, iya. Bapak Sampai Lupi. saat ini belum terselesaikan Pak. Wah, Batasnya itu di mana? Ya. Nah, jadi sudah sampai di kabupaten, di PMD, sampai tidak juga ada di tindak Takem. lanjut seperti itu, tidak pernah digugat oleh mereka. Digugat juga Pak, digugat juga. Tapi maksud aku itu bukan menyalahkan, agak lamban penyelesaian. Sedangkan di bawah itu masalah yang Tapi sudah ke kabupaten persoalannya. sudah sampai Pak kabupaten. Disampaikan. Kabupaten. Di kabupaten. Kabupaten. Jadi kabupaten ini masih Ya. mencari bukti-bukti. Oh, dari bukti-bukti ya. Ya, kalau masih di kecamatan mungkin Ya. Kalau bukti Kalau- sebagai sudah ketemu, sudah dapat, nah Ya. mungkin di
Ya. dipanggil lagi, Dipanggil disampaikan lagi. dimediasi Ya. lagi. Nah, Oh, jadi itu bukti-bukti ya? Iya. iya, masih Untuk masalah desa ini bukan satu desa Pak, kebanyakan di kecamatan kita ini belum ada batas itu. Batas. Hmm. Belum ada batas pasti. Mungkin dulunya ada batas di Iya. nenek moyang dulu, Ya, tapi untuk saat ini yang menjadi pedoman dan patokan itu tidak ada Pak. ya, ya, ya. Nah, Jadi bagaimana kalau seperti itu menyelesaikannya? akibat itu Pak ya, masalah SKHT lagi ada hubungannya dengan SKHT. Oh, Desa si A membuat SKHT di desa si B, oh, yang desa si B menyangkal. Itu kejadiannya Pak. iya, iya. Oleh awalnya tadi tidak ada batas. Iya, iya, iya. Itu Pak. Jadi simpang siur seperti itu ya. Iya Pak. Nah, Sementara kepala desa itu mungkin zaman Kriyo segala macam zaman itu mungkin ya. ya zaman nenek moyang dulu kan ada Iya. mungkin kan. Iya. Nah, tapi zaman ini sudah tidak dipakai lagi kebanyakan. zaman dulu kan Nah. pakai tanda, Pak. Pakai tanda misalnya ada kayu ini. Iya. Ayo Tapi umpamanya kan. tidak ada apa tuh? Ya, Hitam ya, di atas putihnya. Nah, ini kan seperti itu. batas alam. Iya, Batas salam, batas salam. batas alam itu sudah hilang. Iya, iya. Jadi itulah Pak salah satu mungkin kendala kami di Jadi lapangan masalah yang itu. belum bisa Setiap desa diselesaikan. hampir, Tiap desa Pak itu ya. hampir belum selesai. Jadi kami mohon ke depannya tiap desa itu memang ada batasan Pak, semacam Ya. tugu atau patok. Ya, itu bagian Tapum harusnya. Ya itu masalah dengan tapum gitu Pak. Ya. Tapum Kabupaten supaya mengetahui PMD nya. PMD. Pemdes. ya, Ya. itu ya Pemdes Ya. bahwa ada permasalahan di Kecamatan Marakwang batas desa. Itu saja nanti kita Ya. tindak lanjuti. Ya. Saya kebetulan ada podcast juga di sana. Dulu itu kan pernah waktu pertemuan di kabupaten dengan Bapak waktu di gedung BKK, aku usul juga Pak masalah batas desa kan. Iya, iya. Tapi mohon maaf tidak bisa kita lanjuti. Ya udah sudah sebelan lagi gitu. Dengan Iya. Bapak kan waktu itu Oh, iya, iya. kami yang pergi dua dengan Oh, lokasinya iya, lah. iya. Lalu Pas- yang pas untuk aku yang nanya suka- itu. nambahi untuk yang suka jadi Ya. dengan Kelampadu. Kelempadu tadi Pak, kalau dari pihak Pemdes dengan Tapum itu sudah ke lapangan. Sudah. Nah, tinggal mereka ini mengumpulkan Bukti-bukti. bukti-bukti data. Iya. Sudah mungkin Sudah berapa lama itu, Pak? Berapa bulan ya? 6 bulan ada. Ya, sekitar itu. Iya, Dan iya. mungkin karena mereka ini sibuk, mungkin desa-desa lain kan itu juga kan. Iya, Ada iya. juga permasalahan di kecamatan lain. Jadi Iya. Kasus yang jelas itu- mereka sudah cross check Sudah ke lapangan. ke lapangan, Jadi, laporan ya. kita itu sudah ditindaklanjuti ke lapangan, tapi Ya, harus belum, tidak harus tuntas sebenarnya. Iya. Itu ya. mungkin masih mengumpulkan bukti-bukti. Ya, bila perlu Ya, kabupaten. pakai target sekian bulan harus selesai. Jadi ada ini tindak lanjut, gitu kan? Maksudnya berhubungan dengan desa lain Pak Kurwa ya. Iya, Jadi iya, desa lain itu ada kan batas maksudnya. iya, iya. Ya, jadi Batas desa. Ya. semacam Kelampadu Sukajadi itu mencuatnya hal itu dengan adanya bangunan gerbang itu, gerbang desa itu. Iya, 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 iya. Kalau udah kati bangunan itu, udah kati masalah selama ini. Kalau dengan misalnya ada bangunan PT-PT segala macam, tidak ada. Ya kati, Tidak ada batas. Aman-aman Itu ya. juga kan menjadi masalah juga kadang-kadang. kati kalau dengan Ya. PT-PT. Pembangunan tugu. Pembangunan Tugu Selamat Datang itu Pak. Iya, iya. Jadi Kelampadu mengklaim itu tanah dia. Batas. Nah, Bukan. gitu. Oh, jadi Jadi- berpatokan dengan tugu itu ya. Nah, jadi takutnya desa lain kaget membuat tugu masalah lagi Pak. Sudah Itu. jadi, Ya, jadi sudah masuk, katanya sudah masuk wilayah Kelampadu. tapi ini sudah kami sampaikan ke Ya. kabupaten, ke Pemdes, Oh. ke Tapum, dan mereka sudah Ya. cross check lapangan. Lapangan, Mungkin ya. mereka Artinya Pak masih- Jamar sudah turun tangan ya? Iya, Ya, sudah, Pak. turun tangan dari kabupaten juga sudah turun tangan. Ya, ya. Mungkin mereka masih mengumpulkan bukti-bukti Bukti. supaya Ya. Bisa menetapkan mengambil keputusan tidak Tidak. salah arah. Ya, Nah, ya, ini. ya. Tinggal nunggu Ya, artinya. tinggal nunggu, mudah-mudahan cepat Ya. direalisasikan. Harapan kita cepat, jangan sampai Karena lama-lama. artinya kabupaten tidak menindaklanjuti bukan, Ya, Bukan, mereka ya, sudah ke lapangan. ada, ya. Mereka sudah ke lapangan, sudah Ya. misal ini kan sudah di mediasi. Nah, mungkin mereka Tinggal masih- putusan akhir ya, artinya putusan kan. akhir. Putusan akhir itu tidak mudah, Iya, dia mereka Karena mengumpulkan data dulu Iya. Pak. Ya. harus Sudah ada itu, bukti ya, segala bukan- macam. Bukan kita baik kan, Ya. ini, kan? Ya. Kecamatan lain. Masih ada lagi Pak? Itu saja Pak, cukup Pak. Ya, Terima kasih artinya banyak ya. silakan Ibu Assalamualaikum warahmatullahi di bagian apa? Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Saripudin dengan Bapak Camat. Saya perkenalkan, nama saya Lista Elita, alamat dari Desa Seri Kembang. Sekarang saya megang jabatan sebagai Kasih Pelayanan Umum dan Humas. Ya. Saya mempunyai 4 orang staf, 1 PNS dan 3 TKS. TKS bukan P3K, bukan PW, bukan Pak. Iya, ya. Jadi saya membidangi masalah surat menyurat, Oh. surat masuk, surat keluar,
Terus tuh bagian humas mungkin kalau ada kunjungan-kunjungan saya sebagai untuk perlengkapan seperti hari ini ada kunjungan Bapak persiapan gitu. Dan mendelegasikan surat masuk dan surat keluar kepada Bapak Camat. Itu saja masalah administrasi ya. Masalah administrasi, terus tuh pengarsipan. Kalau misalnya ada. Itu lain dari Sekcam ya. Sekcam kan asal urusan administrasi juga. Ya, itu kami kan kasihnya kalau Sekcam mungkin banyak ke bagian kepegawaian, bagian administrasi kepegawaian, pengawasan kepegawaian. Saya khusus untuk menangani administrasi. Surat masuk, surat keluar, mungkin ada seperti undangan, ada atau jadwal kunjungan Bapak yang kami mendelegasikan surat. Ada surat masuk di disposisi dari kami dinaikkan ke Pak Camat lagi disposisi ke mana? Surat nanti Sekcam disposisikan ke artinya masih ke Sekcam juga kan. Disposisi lagi ke bidang-bidang yang membidangi kasih sesuai dengan surat itu. Ada masalah-masalah menekel masalah itu? Alhamdulillah untuk sampai sekarang tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Karena surat-surat Pak. Urus duit yang nggak salah. Iya. Masih ada lagi yang perlu sampaikan? Mungkin itu saja. Tidak ada yang Pak. Terima kasih. Bapak-bapak kalau ada yang perlu disampaikan tambahan sebelum ke Pak Camat menutup. Silakan. Mohon maaf Pak Camat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Mungkin dari Bapak Camat seluruh kasih sudah menyampaikan masalah tugas dan ini masing-masing. Nah ini Pak sebagai mungkin saran ini. Ini kalau tidak menyalahi, ya mungkin untuk kedepannya ini untuk memudahkan pekerjaan dari Bapak Camat dan seluruh kasih ini kembali ke masalah perbatasan desa tadi Pak, kira-kira ini sekedar usul, kalaupun tidak menyalahi, alangkah baiknya ya walaupun sebelum menemukan permasalahan di antara batas desa itu ya mohon mungkin ya dari pemerintah kabupaten yang membidangannya itu walaupun belum ada permasalahan sudah istilahnya itu membantu melaksanakan tugasnya seperti desa ini, seluruh desa maksudnya terkhusus Kecamatan Marakuang. Walaupun belum ada permasalahan, ya alangkah baiknya Pak sudah ya dari pihak ini, dari pihak TAPE mungkin sudah menurunkan tim ataupun menugaskan pegawai-pegawai lain untuk mengantisipasi sebelum terjadi kedepannya maksudnya. Jadi seluruh desa itu mungkin ada jadwal waktu. Nah ini perlu walaupun belum menemukan istilahnya permasalahan ataupun kendala. Jadi jangan istilah uji base menunggu setelah ada permasalahan timbul baru kita bergerak. Tapi mohon maaf Pak ini usul. Ini. Itu minta kepada TAPEM supaya menurunkan tim itu. Supaya ya di waktu-waktu yang senggang ada waktu ya istilahnya meninjau lah. Tapi di samping itu memang mengarah untuk penetapan batas lah Pak. Itu saja sekedar harapan tambahan dari kami. Ya mohon maaf kalau salah. Ini itu adalah mungkin usulan. Jadi untuk ke depan itu jadi kalau misalkan waktunya sudah menemukan masalah, mungkin Pak Camat ada kegiatan apa ada ini kalau dengan ada macam itu ya mungkin ya kasih yang lain Pak. Kamu hadiri di situ ada tim dari TAPEM misalkan untuk meninjau lokasi batas desa ini kira-kira. Mudah-mudahan TAPEM nonton juga nih. Sebentar lagi ada juga podcast sama beliau kan. Mungkin itu saja Pak. Sekedar saran. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kembali ke Pak Camat sesi terakhir sekalian nanti menutup. Saran dari Pak itu mungkin alangkah baiknya Pak Camat mengambil inisiatif dulu. Entah bagaimana caranya, syukur kalau selesai masalah itu akan menambah prestasi kita. Tapi kalau soal ketapem tadi ini sudah nonton, insya Allah itu diperhatikan artinya saran itu. Tapi
saran kita alangkah bagusnya Pak Camat sebelum tahap keluar Iya. kita dulu yang ini. Mungkin ada masukan-masukan ya silakan. Pak Camat. Iya, makasih Pak. Ini menanggapi apa-apa yang disampaikan oleh rekan-rekan kasih tadi, Pak. Ini kami menanggapi masalah batas tadi, Pak. Ya. Jadi masalah batas desa ini sebenarnya tugasnya tugas kecamatan. Kecamatan. Iya, Ya. bukan kabupaten. Gitu, Kabupaten, istilah. Jadi iya. tadi klarifikasi sedikit, Pak. Iya, iya. Oke, jadi mohon maaf tadi sebelumnya. Tugas batas-batas desa ini sebenarnya tugas Iya. kecamatan Kecamatan. yang menyelesaikan. Iya. Kalau di kecamatan tidak selesai, Baru baru kita bersurat Ya. ke kabupaten. Nah, kalau kabupaten langsung Ya. turun untuk menyelesaikan batas desa ini kurang ini. Ya. Sebenarnya. Kalau kita podcast ke Tapung mungkin jawabannya seperti Ya. itu. Ya. Nah, ini insya Allah kami juga akan memanggil kepala desa Ya. yang perbatasannya masih Ya. ini sebenarnya tidak seluruh desa, Pak. ya. Iya, ada kemarin masalah keuangannya dengan kasa itu Ya. sudah clear selesai kan. Ya. Sudah tanpa di dikomandoi Ya, dari ini kan. ya. Kemudian antara kasa dengan Tanah Abang ini kemarin Tapi sudah mediasinya selesai. Pak Camat ya. ya dimediasi dengan Pak Camat karena kebetulan yang antara Ya. keuangannya kasa Tanah Abang tadi ada pihak PT yang Ya, apa PT. tuh yang apa tuh namanya itu apa tuh PT Digo yang apa tuh namanya tuh Ada PT yang ada di ya ada sana. PT yang beli lahan itu jadi mereka yang memfasilitasi. Iya, iya. Nah, alhamdulillah itu sudah Selesai. selesai Ya. ya ini. Jadi ini ke depan kami juga akan istilahnya memanggil desa-desa kalau ada persoalan-persoalan Ya. batas kita mediasi dulu di Ya. kecamatan. Nah, Ya. seandainya memang tidak selesai di kecamatan baru kita kasih pemerintahan bersurat ke kabupaten. Nah, itu ini Ya. alurnya Pak ya. Ya, ya. Nah, kalau masalah batas kecamatan tadi memang wewenangnya kabupaten gitu Kabupaten, kira-kira. ya, Jadi kalau batas desa itu Ya. memang tugasnya kecamatan. Ya. Jadi insya Allah ke depan desa-desa yang belum yang ada masalah itu insya Allah kita panggil lagi, kita mediasi lagi. Ya, Karena ya artinya tidak baiknya. seluruh desa yang Ya. mengalami seperti itu. Ya, ya. Ya. Ada sebagian Ada desa-desa sebagian sudah tertentu, selesai. ya. Ya. Tinggal ini kemarin Sukajadi. Nah, Sukajadi Ya. ini kan sebelumnya sudah kita mediasi. Ya. Karena tidak ada titik temu di kecamatan, makanya kasih pemerintahan Ya. bersurat, kami tanda tangan bersurat ke Ya. kabupaten dan Ya. itu sudah di apa tuh ke lapangan. Ini Ya. pihak kabupaten sudah ke lapangan. Ya. Bukannya mereka belum menindaklanjuti, bukan. Mereka sudah ke lapangan, tinggal Ya. mereka mengumpulkan bukti-bukti untuk Ya. mengambil kesimpulan akhir. Nah, Artinya ini. timbul tinggal pembuktian. Ya, kan? tinggal pembuktian. Mereka karena ngambil pembuktian ini kan tidak mudah kan Ya. kalau untuk mengambil keputusan. Namun mudah-mudahan di tahun 2026 ini mungkin kami dengar juga memang ada program Ya. dari tata pemerintahan dan Pemdes Ya. untuk tentang batas-batas ini. Jadi insya Allah untuk desa-desa yang belum ini mungkin kami mediasi dulu di kecamatan. Ya. Kalau memang sudah selesai di sini, yo selesai di kecamatan, kita tidak lagi di kabupaten. Mungkin cuman kita sampaikan ke kabupaten untuk apa tuh istilahnya pembuktian surat itu ada Ya. surat dari kecamatan bahwa batas desa ini clear. Nah, ini. Oke, kita Nah, ini. tinggalkan dulu itu. Karena itu sudah jelas permasalahannya kan. Iya. Tinggal masyarakat sendiri mengetahui tentang itu, tentang bagaimana tugas dari masing-masing pihak. Tapung Iya. Pak Camat sudah melaksanakan Iya. itu. Masalah MBG mana Pak? MBG ini alhamdulillah Pak, untuk dapur pertama ini sudah berjalan, sudah hampir 1 tahun, belum sampai tapi kan, belum sampai 1. Berapa MBG kita sih? MBG untuk yang sudah jalan 1 MBG, Satu yang MBG. MBG keduanya ini baru pelaksanaan pembangunan. Di ini desa mana? Desa Ramakasih Oh, Ramah. untuk yang 1 kan. Jadi Ya. dari Muara Kuang, dari SMP 1 Muara Kuang sampai ke Kelempadu itu sudah menerima kesana. MBG. Iya, iya, Nah, jadi tinggal dari Muara Kuang sampai ke iya. Mungu yang belum. Tapi prosesnya sekarang di belakang Koramil. Iya, iya, iya. Itu MBG 2 sudah jalan pembangunannya. Artinya berjalan. Ya berjalan Ya. alhamdulillah. Masalah tanam jagung gimana? Tanam jagung ya Program alhamdulillah. Prabowo Kalau untuk yang tahun 2025 alhamdulillah sudah sudah selesai. jalan, sudah panen. Sudah panen ya. Ya, itu Di desa, melalui desa mana-mana tuh? Apa ini setiap desa? Tuh? untuk jagung ini setiap desa, Pak. Setiap desa ada ya. Setiap desa. Desa yang menyiapkan lahan Ya, ada desa yang menyiapkan lahan. ada itu ya lahannya. Ada. Minimal 1 Iya. hektar kalau tidak salah. Ya minimal 1 hektar. Iya, iya. Tapi Iya. ada yang lebih dari 1 hektar. Ada yang lebih karena memang ketahanan pangan ini kan memang dikhususkan untuk Iya, jagung. Jadi mau Iya. tak mau mereka harus iya. menyiapkan lahan. Iya. Ya. Artinya semua program Prabowo berjalan ya. Ya, alhamdulillah jalan. Ya. Ada kendala-kendala mungkin sedikit-sedikit seperti apa?
Kalau ada. Untuk saat ini alhamdulillah Ya. tidak ada Pak. Tidak ada, ya. Berjalan dengan karena seperti yang disampaikan Ya. oleh Kasih PMD tadi kan Ya. dimonitor, monitoring ke desa. Ya, Sesuai MBG dengan perencanaan, berjalan, ya. tanam MBG, jagung tanam berjalan, jagung. ada persawahan lagi ya. Iya, persawahan. Gimana rencana persawahan? Untuk persawahan ini kita masih nunggu Pak, kan ada Masih survei nunggu, dari ya. tim, ada tim Ya. khusus yang survei Ya. desa mana-mana yang Ya. kira-kira yang ini untuk yang tahun 2025 tadi itu ada 3 desa, Ya. 1 kelurahan ini. Ada tanggapan Pak Camat tentang program Prabowo? Ya, tanggapan kami Pak, alhamdulillah, terima kasih Pak Prabowo, Ya, Presiden Republik Indonesia yang membuat program-program ini ya. memang menyentuh kepentingan masyarakat. rakyat. Iya. Ya, Seperti cetak sawah ini kan Ya. kepengennya Pak Presiden itu masyarakat itu sejahtera. ya, ya. Jadi kalau dia beli beras tidak lagi jauh-jauh dan beli di desa tersebut dan harganya mungkin agak rendah. Ya. Bukan murah, agak rendah, Agak rendah rendah. dari Ya. pasaran. Jadi mereka bisa menikmati ini. Sama dengan koperasi kan. Ya. Koperasi mungkin kan nanti ada jual pupuk dan lain sebagainya, ini masyarakat bisa langsung beli di desa masing-masing, di lokasi masing-masing. Kembali ke MBG. MBG kita ikut mengawasi Pak. Ya, MBG alhamdulillah kita ikut juga mengawasi Pak, mulai dari mereka membangun, launching, dan sampai mereka penyaluran, mereka selalu berkoordinasi, berkoordinasi dengan kita. Maka saya katakan ada camat yang tidak tahu persoalan itu. Alhamdulillah Ini Pak, keliru menurut saya. Kalau yang kemarin itu Pak, kita di Ramakasih ini mulai dia bangun, dia koordinasi kan. Ya, ya. Kemudian dia launching, Ya. dia launching pembukaan itu Ya, ya. koordinasi. Kemudian penyaluran di tahap awal juga ini dia koordinasi, yaitu ya kita awasi juga walaupun tidak setiap hari kan, setiap saat Kita himbau awasi kepada MBG di seluruh kecamatan turun Marakuang. Ya alhamdulillah Pak. Camatnya dilibatkan. Karena ada beberapa kecamatan yang tidak dilibatkan. Sama ini yang kedua kemarin ini kan dari pihak ini kan dari di belakang Koramil kan. Ya, mereka juga kemarin koordinasi. Koordinasi bahwa pembangunan ini akan dilaksanakan. Nah, ini sebab segala sesuatu itu pasti larinya ke camat. Kalau camat tidak tahu bagaimana mau membantu. Gitu alhamdulillah. Kan? Alhamdulillah Pak, untuk MBG ini mulai dari awal sampai penyaluran mereka koordinasi. Ada masalah lagi yang perlu disampaikan? Untuk sementara ini cukup Pak. Untuk di Kecamatan Marakuang alhamdulillah sesuai yang disampaikan oleh rekan-rekan tadi. Ya mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi ini pihak-pihak terkait dapat membantu kami, dapat membantu kami atau memberikan solusi, memberikan masukan kepada kami kecamatan untuk penyelesaian permasalahan ini. Sehingga di masyarakat ini, aman ya. Iya, ini bukan kami anggap permasalahan sebenarnya ini Pak. Kami anggap sebagai pengalaman bagi kami. Jadi kalau ada kegiatan itu artinya pengalaman kita bertambah. Masalah batas tadi kita tidak tahu kan, ada permasalahan batas, artinya kita punya pengalaman. Jadi, kalau masalah jangan dianggap masalah. Iya, jangan dianggap masalah. Bagaimana untuk bisa menyelesaikan masalah. Kalau kita anggap masalah tidak selesai. Selesai. Masih ada lagi yang perlu disampaikan? Cukup untuk sementara, mungkin ada rekan-rekan lagi. Cukup. Sudah 55 menit, tidak terasa kita ngobrol di sini. Dalam waktu yang singkat sudah banyak hal-hal yang kita dapat. Semoga ini berguna bagi masyarakat, pemerintah, maupun siapapun yang berkepentingan dalam hal ini. Lebih kurang kami mohon maaf, pada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.